Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yafi ni'amahu katsiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya Rabbal Alamin. Arhamna bi rahmatika wasi'ah wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa ighfir dhunubana wa astur 'uyubana wa yassir umurana ya mujibas sa'ilin wa yassir lana kulla 'asrin fa innaka tayassir 'asir 'alayka yassir wa anta bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan alhamdulillahil alamin di pagi hari Sabtu pertama bulan Sya'ban. Mudah-mudahan hari-hari yang kita temui, yang kita lalui, yang kita tempuh semakin baik. Salawat dari salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari pagi sore kita membaca Al-Fatihah, terutama dalam sholat wajib punya baca Fatihah. Fatihah itu daripada 7 ayat. Pernahkah kita pikirkan maksud Fatihah? 7 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah itu bersifat Maha Rahman, merahmati semua makhluk, semua isi alam ini, yang Islam, yang ke-Islam, yang saudara, yang saudara, yang ke-masjid, semua ada rahmatnya Allah dari sifat rahmannya. Ar-Rahim, Allah memberi rahmatnya dengan sifat rahim kepada orang yang beriman. Rahmat umum, rahim khusus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menjadikan, yang mengurus, yang mengatur manajemen alam ini. Allah menentukannya, siang malam, petang pagi, hujan panas, isi alam Allah yang mengurusnya, termasuk kita, termasuk hati, pikiran, nafsu, kesehatan, tenaga kita itu Allah yang mengaturnya. Karena dia Rabbul Alamin. Kemudian diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini siang dalam basmalah disebut lagi agar kita memperhatikan rahmatnya Allah, rahimnya Allah. Sesudah itu tanda rahmat rahimnya Allah ada Maliki Yaumiddin, ada hari pembalasan, dan di sana hanya Allah yang mengatur. Allah raja, Allah pemilik segala penguasa, pemimpin di dunia. Di sana sama rata dengan orang lain. Di dunia dia mungkin bisa membuat sesuatu hatinya, enaknya. Di sana tidak bisa berkutik, tidak bisa ngomong. Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja, pemilik pada pembalasan. Semuanya akan dibalas. Datang ke masjid akan dibalas, tidur waktu sholat akan dibalas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan kita, hanyalah Engkau yang kami ibadahi, hanyalah kepadamu kami minta tolong. Kalau orang betul-betul hanya kepada Allah beribadat, betul-betul minta tolong kepada Allah, kalau Allah memanggil semuanya, tidak mungkin tak datang. Tidak mungkin tak datang. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Kita bisa dibimbing karena kita minta tolong kepada Allah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat nomor 6, ihdina, kita minta dibimbing. Dibimbing untuk apa? Untuk siratal mustaqim, menempuh jalan yang betul.
Karena dalam hidup ini kalau kita tidak dibimbing Allah, mungkin jalan kita tidak betul. Kalau tidur ke subuh tak betul lah. Maka Nabi mengabsen, memanggil nama-nama orang yang tak hadir waktu subuh. Ihdinas shiratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Dalam hidup ini mungkin lebih 90% orang tak betul jalan-jalan hidupnya. Mungkin. Lihatlah berapa yang datang ke masjid. Jalan siapa itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang pilihan Allah yang jelas sukses hidupnya, yang bahagia, yang diberi nikmat oleh Allah, bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Jadi kata ulama ayatnya ihdinas shiratal mustaqim ini, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul, itu dijawab dalam alif lam mim. Ihdina, bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang betul. Mana jalannya? Alif lam mim zalikal kitab. Ini kitabnya. Yang kamu minta dalam ihdina, this is the book. Inilah bukunya. Zalikal kitab. Inilah kitabnya. Yang kamu minta dalam Fatihah itu la raiba fiih. Yakinilah sepenuhnya. Jangan ragui. Jangan diragui. Hudal lil muttaqin. Kitab ini juga pedoman hidup, the way of life, pedoman hidup untuk orang ahli takwa. Kalau ahli takwa dia, ini pedoman hidupnya. Di antara yang kita baca tadi di rakaat kedua surah Luqman ayat 33. Ini pedoman hidup kita. Pedoman hidup macam mana memanage, mengatur keluarga. Anak yang dari rahim diurus, dari sebelum kawin dia berusaha untuk melangsungkan perkawinan yang sah, memilih calon istri yang baik, kemudian kawinlah dia. Mungkin setahun, 2 tahun, beberapa tahun dapatlah anak. Macam mana cara menjaganya? Tengok di sini. Ya ayuhan nas, ayat 33 surah Luqman. Kita melompat dari Fatihah kepada Baqarah, dari Baqarah kepada surah Luqman. Kita ambil ayat 33 surah Luqman, yang ini juga ayat surah lain dalam khutbah Jumat. Jadi kita kaitkan surah kita dengan khutbah Jumat. Ayat 33 surah Luqman, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, semua disuruh, termasuk yang tak Islam, asal manusia disuruh. Ya ayuhan nas, saya istriku lah itu, anakku lah itu, kami sekeluarga lah, kami semua lah. Ya ayuhan nas, Allah memanggil, Allah menyeru. Kenapa Allah menyeru memanggil? Makhluk dia. Dia yang menciptakan dia yang melahirkan, dia yang mewujudkan. Dia mengasih kesehatan, tenaga, kekuatan dan lain sebagainya. Dia kasih akal. Dia kasih fasilitas. Ya ayuhan nas, wahai manusia, takutlah kepada Rabb. Bertakwalah kepada Rabb. Artinya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Rabb kalian. Rabb ini sudah pernah disebut maknanya di 10 ayat. Tidak bisa Tuhan saja yang menjaga, yang mengatur, yang mengelola, yang mendatangkan kemaslahatan dan lain sebagainya. Takutilah Allah, bertakwalah kepada Allah, wakhsyawni. Risalah menghadapi satu hari yang kita sebut dalam Fatihah Malik Yaumiddin. Risalah menghadapi hari itu pada hari apa tanda-tandanya, ciri-cirinya? Laisi walidun awwalani, si ayah, si ibu tidak bisa membela anaknya. Di dunia
penatnya, habis tenaganya, habis uangnya mengurus anak. Di sana tidak bisa diurus lagi. Kalau ingin mengurus anak di sana, uruslah dari sini. Walau mauludun wajazin awalidi, si anak juga tidak bisa membantu membela ayahnya. Syai'an, sedikit pun tidak bisa. Rugilah kita kalau kita hanya mengurus anak di dunia, tidak diurus anak di akhirat. Ada ayat dalam surah Az-Zumar katanya, orang yang rugi itu orang yang dia rugi, anaknya rugi. Orang yang rugi, anaknya rugi, keluarganya rugi. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah dzalika huwal khusranul mubin. Qul, katakanlah, innal khasirin, orang yang rugi itu dirinya rugi, anaknya rugi. Dirinya rugi, anaknya rugi. Ayat 15 surah Az-Zumar halaman 460. Qul innal khasirina, sampaikanlah supaya mereka tahu orang yang rugi alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Orang yang dirinya rugi, anak rugi, istri rugi, karena manajemen kehidupannya di dunia tidak mendukung untuk dia sukses di akhirat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, inilah kerugian yang jelas dan terang. Qul, katakanlah, sampaikanlah, innal khasirina, orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, yang dirinya rugi, wa ahlihim, anak istrinya, anak cucunya rugi semuanya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mungkin dunia sukses, rumahnya masya Allah, kekayaannya, tapi tidak ke masjid. Itu ciri-ciri rugi. Orang yang menumpuk harta, menumpuk kekayaan, mencari pangkat, kedudukan, populariti, semuanya akan tinggal. Nanti di sana apa? Tergolong orang yang rugi, alhamdulillah. Jadi peringatan Allah dalam surah Luqman Nisa penting banyak. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Tiap hari kita mendengar berita kematian diumumkan melalui pembesar suara di masjid-masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu hari kita nanti, inna wa'dallahi haqq, sungguh janji Allah itu pasti benar. Setiap hari kita baca message di handset, di handphone, berita kematian, kepergian dari keluarga, kepergian orang-orang tersayang. Suatu hari mungkin kita nanti, inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Mas ayat 33 surah Luqman ya. Kamu jangan terpesona oleh fata morgana di dunia. Dunia ini kalau silap menipu Anda. Gara-gara dunia Anda tidak ke masjid, gara-gara dunia Anda tidak mencari ilmu, gara-gara dunia Anda tidak sempat memegang Al-Quran. Padahal itu huda lil muttaqin, pedoman hidup, the way of life untuk orang yang bertakwa. Tapi tidak sempat dia pegangnya, sibuk dengan harta benda dan lain-lain. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan mau dilalaikan, ditipu oleh pesona keduniaan. Wala yughrannakum billahi al-ghurur, kamu jangan ditipu oleh si ghurur. Tahu apa si ghurur? Kalau tak tahu, susah ya. Ghurur itu si penipu yang maha penipu, asyaitan. Dalam Quran namanya ghurur, namanya banyak
untuk ke masjid. Nauzubillah, nauzubillah. Kerja bukan iblis waktu tidur boleh disimak dalam hadis Nabi. Banyak hadisnya, kita pun mesti tahu fiqhun naum namanya, fikih tidur. Kita mesti tahu fikih, suluk dulu ilmu fikih tentang tidur. Apakah tidur kita itu tidur ibadah? Ataukah termasuk tidur adat? Atau yang lebih perlu lagi, lebih dasar lagi, tidur maksiat. Paling kurang ada 3 jenis tidur. Tidur adat, tidur maksiat, tidur ibadah. Nah, kalau orang yang tidurnya tidur adat atau ibadah, dia dimonopoli oleh syaitan. Alhamdulillah. Diterangkan oleh ulama dalam karya mereka, kerja syaitan malam hari mengikat leher, menjerat leher, mengasih selimut, menyembur mata, disemprotnya mata orang, dan menyumbat telinga. Disumbatnya dengan apa? Dalam hadis saya dikatakan dikencingnya. Nah, alhamdulillah, dikencingnya. Bukan main ya? Bukan sekedar diperdaya, digoda, disesatkan, malah dihina sehina-hinanya. Tersebut dalam hadis, zakar rajulu bala syaitan fi udhuni, orang itu sudah terkencing setan dalam telinganya. Itu maka kita perlu mengkaji Quran dan hadis, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni kuntu fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.